Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pusat Arsip Indonesia akan memenuhi permintaan teman-teman agar Pusat Arsip Indonesia membahas mengenai tata naskah dinas, dan saya memutuskan untuk membuat rubrik baru yang namanya berperan, belajar peraturan kepala ANRI. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pedoman tata naskah dinas yang akan saya bagi menjadi dua sesi. Tidak perlu berlama-lama lagi, inilah sesi pertamanya. Baik, sebagaimana sudah saya sampaikan pada EP1 dan 2, bahwa kalau kita mempelajari sebuah peraturan perundang-undangan, setidaknya kita harus menguasai dua hal pokok, yaitu yang pertama pengertian dan yang kedua adalah ruang lingkup. Kita akan mulai dengan pengertian. Jadi, yang dimaksud dengan naskah dinas oleh Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 ini adalah informasi tertulis. Jadi, catatannya adalah semua informasi tertulis yang digunakan sebagai alat kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Jadi artinya di sana ada 3 poin utama. Yang pertama adalah dia informasi tertulis, write down. Jadi tertulis ya. Yang kedua digunakan oleh pejabat, dan ruang lingkupnya seperti yang sudah disebutkan adalah di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, dan seterusnya itu. Sementara pengertian tata naskah dinas itu sendiri adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Itu dari sisi pengertian yang perlu teman-teman pahami dan pegang secara settle terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke dalam ruang lingkup. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 ini mengatur ruang lingkup pedoman tata naskah dinasnya menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah jenis dan format naskah dinas, yang kedua adalah pembuatan naskah dinas, yang ketiga pengamanan naskah dinas, yang keempat kewenangan penandatanganan, dan yang kelima pengendalian naskah dinas. Baik, kita akan bahas satu persatu dari setiap bahasannya. Pertama, jenis dan format naskah dinas. Jadi yang saya sampaikan karena urusan format itu nanti sangat panjang dan beragam, nanti bisa dilihat sendiri pada perkanya. Maka saya menyampaikan garis besarnya berupa jenisnya. Jenis naskah dinas diatur di sini ada 5. Yang pertama adalah naskah dinas arahan, yang kedua adalah naskah dinas korespondensi, yang ketiga naskah dinas khusus, yang keempat laporan, dan yang terakhir adalah telaah staf. Kita masuk ke naskah dinas arahan. Jadi pada prinsipnya naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Gitu ya. Jadi prinsipnya ini adalah naskah dinas yang harus menjadi pedoman yang berupa kebijakan pokok maupun sifatnya operasional, gitu ya. Kita masuk ke naskah dinas pengaturan. Jadi naskah dinas pengaturan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Nah, perka ini juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, yang kedua adalah pedoman, ada juklak, ada juknis, ada instruksi, ada SOP, dan ada surat edaran. Jadi itu rincian dari naskah dinas pengaturan. Yang kedua adalah naskah dinas penetapan atau keputusan. Jadi naskah dinas ini dituangkan dalam bentuk keputusan. Nah, keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak mengatur seperti yang pertama tadi, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk menetapkan dan mengubah. Prinsipnya ada 2 itu. Apa yang ditetapkan dan dirubah? Yang pertama adalah mengubah status kepegawaian, personal, keanggotaan, material atau peristiwa, membubarkan suatu kepanitiaan atau tim, dan
menetapkan pelimpahan wewenang. Jadi prinsipnya digunakan untuk menetapkan dan mengubah. Itu prinsip dari naskah dinas penetapan atau keputusan. Yang ketiga dari naskah dinas arahan adalah naskah dinas penugasan dalam bentuknya surat perintah atau surat tugas. Pengertiannya, surat perintah atau surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan. Jadi di sana ada diktum-diktum apa saja yang harus dilakukan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan tugas itu. Jadi itu intinya dari naskah dinas penugasan atau surat perintah atau surat tugas. Jenis naskah dinas yang kedua yaitu naskah dinas korespondensi. Nah, naskah dinas korespondensi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah naskah dinas korespondensi internal dan yang kedua adalah naskah dinas korespondensi eksternal. Nah, naskah dinas korespondensi internal dibagi menjadi dua lagi, yaitu nota dinas dan disposisi. Itu poinnya untuk naskah dinas korespondensi. Jenis naskah dinas yang ketiga atau dalam poin C adalah naskah dinas khusus. Nah, naskah dinas khusus itu terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah surat perjanjian, yang kedua surat kuasa, yang ketiga berita acara, yang keempat surat keterangan, yang kelima surat pengantar, dan yang terakhir adalah pengumuman. Nah, surat perjanjian biasanya dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. Itu intinya untuk naskah dinas khusus. Kita masuk ke ruang lingkup yang kedua atau bab 2, yaitu pembuatan naskah dinas. Nah, di sana kita akan bercerita tentang persyaratan pembuatan naskah dinas. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah ketelitian. Jadi yang dimaksud dengan ketelitian dalam pembuatan naskah dinas itu adalah dalam pembuatan naskah dinas itu harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Itu yang dimaksud dengan ketelitian. Yang kedua adalah syaratnya adalah kejelasan. Yang dimaksud dengan kejelasan adalah naskah dinas itu harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi muatan yang ada di dalam naskah dinas itu. Gitu ya. Jadi harus clear maksud dan tujuannya dan tercermin dalam materi muatannya. Yang ketiga adalah logis dan singkat. Jadi naskah dinas itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang kaku, dan disampaikan secara logis, efektif, singkat, padat, dan lengkap, sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas. Jadi, selain runtutannya jelas alias logis, juga harus singkat. Keep in short and simple. Itu prinsipnya dari logis dan singkat. Yang keempat adalah pembakuan. Jadi naskah dinas ini harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable. Gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan tata naskah dinas itu harus diikuti. Itu inti dari pembakuan. Pembahasan selanjutnya dari pembuatan naskah dinas adalah penomoran naskah dinas. Nah, saya akan membaginya ke dalam 3 saja supaya menyederhanakan. Yang pertama adalah naskah dinas arahan. Jadi naskah dinas arahan itu pada prinsipnya tata cara memberikan nomornya adalah terdiri dari nomor dan tahun. Untuk nomor diisi dengan nomor naskah sesuai urutan dalam 1 tahun takwim atau 1 tahun kalender. Sementara tulisan tahun ditulis dengan huruf kapital dan tahun terbit. Nah, ini saya berikan contohnya supaya teman-teman tidak bingung bagaimana membayangkan format yang harus ditulis. Yang kedua adalah pemberian nomor pada surat dinas. Yang susunannya nomor surat dinas meliputi
Satu, kategori klasifikasi keamanan surat dinas, yang kalau dalam contoh itu tulisannya R, atau kategori bersifat rahasia untuk R. Yang kedua adalah nomor naskah, jadi nomor urut naskah dalam 1 tahun takwim. Ya. Yang ketiga adalah kode klasifikasi yang digambarkan oleh KP01. Yang keempat adalah bulan menggunakan angka Romawi. Dan yang kelima adalah tahun terbit. Ya, dalam contoh ini kita berikan tahun terbitnya adalah 2013. Jadi itu untuk penomoran surat dinas. Yang ketiga adalah penomoran nota dinas. Bedanya dengan penomoran surat dinas tadi, kalau surat dinas dimulai dengan kode klasifikasi keamanan dan akses tadi, kalau nota dinas langsung pada nomor urut nota dinas dalam 1 tahun takwim atau kalender, kemudian disusul dengan kode klasifikasi. Yang selanjutnya adalah ditulis dengan bulan, dengan angka Romawi, dan tahun terbit, gitu ya. Itu untuk bab 2, saya cukupkan, dan kita masuk kepada bab 3 atau ruang lingkup yang ketiga, yaitu pengamanan naskah dinas. Pada pengamanan naskah dinas, saya hanya akan membahas penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Oke, yang pertama adalah kategori klasifikasi keamanan naskah dinas, yang kemudian dibagi menjadi 4, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. Jadi, kategori sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan negara. Jadi top levelnya adalah sangat rahasia. Yang kedua adalah rahasia, yaitu apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggara negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Jadi, apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas yang bersifat sensitif, baik bagi lembaga maupun perorangan, akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangan kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi, itu adalah masuk dalam kategori naskah dinas rahasia. Yang selanjutnya adalah naskah dinas yang terbatas. Pengertiannya, apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah biasa atau terbuka, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum, tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. Itu untuk penentuan kategori klasifikasi keamanan. Nah, sementara dari sisi hak akses, naskah dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas, hak aksesnya diberikan kepada pimpinan tertinggi. Tapi pimpinan level di bawahnya, satu level di bawahnya boleh mengakses apabila diberikan izin. Dan pengawas internal dan eksternal jika mereka pengawas internal, eksternal, dan penegak hukum jika mereka sedang bertugas. Nah, hak akses yang kedua adalah untuk naskah dinas yang berklasifikasi biasa atau terbuka. Nah, hak aksesnya diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. Jadi yang harus digarisbawahi adalah semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan, gitu ya. Jadi yang berkepentingan di garis bawahi.